4 fakta cagar alam Manggis Kediri peninggalan Belanda tahun 1919. Cagar alam Manggis di Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri dibuat pada masa kolonial Belanda tahun 1919 silam. Memiliki luas awal 12 hektar, kini setelah pengukuran terbaru, luasnya bertambah menjadi 13,36 hektar. Ialah seorang pejabat kehutanan dari Belanda atau Houtvester bernama Siegfried Hendrik Corders yang berhasil membuat pemerintah kolonial Belanda menetapkan cagar alam Manggis beserta 55 lokasi cagar alam lain di seluruh Indonesia. Untuk mengetahui seluk-beluk cagar alam Manggis, berikut 4 fakta yang dikumpulkan oleh Berantas TV. Melindungi pohon leses berumur ratusan tahun. Umumnya, cagar alam di suatu daerah memiliki suatu keistimewaan terkait flora maupun faunanya. Seperti cagar alam Waigeo Barat yang melindungi burung cendrawasih. Di cagar alam Manggis ada pohon terbesar jenis Ficus albipila bernama pohon leses. Pohon itulah yang jadi rumah ribuan kalong. Pohon leses diduga sudah ada saat penetapan cagar alam itu sendiri, sehingga diperkirakan kini berusia sekitar 1 abad lebih. Pohon leses cagar alam Manggis memiliki keliling akar tampak panjang 700 cm atau 7 meter, sedangkan tinggi bata bebas cabangnya yakni sekitar 15 meter. Dipercaya warga sebagai alas simpenan. Cagar alam Manggis dikenal oleh warga sekitar sebagai alas simpenan. Konon, cagar alam tersebut memunculkan fenomena yang masih menjadi misteri hingga kini, yaitu perihal pasang surutnya air di daerah tersebut. Suprihadi, penjaga cagar alam tersebut mengaku, pada musim kemarau air di sumur bukannya surut atau mengering, namun malah naik hingga 7-8 meter. Sebaliknya, pada musim hujan airnya turun meski tidak mengganggu ketersediaan air warga. Dari latar itulah warga meyakini cagar alam Manggis sebagai simpenan yang mungkin merujuk pada simpanan ketersediaan air di Desa Manggis. Habitat monyet ekor panjang, kalong, dan kucing hutan. Cagar alam Manggis sendiri mempunyai habitat puluhan monyet ekor panjang. Monyet tersebutlah yang kemudian secara alami mengundang masyarakat untuk memberi makanan kepada mereka di sekitar luar kawasan cagar alam. Maka secara tak resmi, akhirnya kawasan itu menjadi destinasi wisata untuk melihat dan memberi makan monyet ekor panjang. Menurut Zainab, pemilik kios di sekitar luar kawasan cagar alam Manggis jarang sepi pelanggan meskipun pandemi. Meskipun hanya sebentar, orang kerap mampir untuk memberi makan monyet dan istirahat sejenak di warungnya. Sedangkan satwa yang dilindungi di cagar alam Manggis mulai dari burung raja udang, elang udar bido, landak, dan renggiling. Selain itu, fauna lainnya seperti ayam hutan, burung jarakan, burung cucak hijau, dan masih banyak lainnya. Sebagai jendela Kediri masa lampau, cagar alam Manggis makin dimantapkan keberadaannya melalui keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tahun 2014. Di tahun itu pula, sebuah jalan beraspal yang membelah cagar alam Manggis resmi ditutup. Pada mulanya, jalan yang diaspal pada tahun 1980-an itu dilalui banyak kendaraan mulai dari sepeda hingga truk. Keberadaan jalan mengancam keberlangsungan cagar alam Manggis. Kendaraan berukuran besar kerap menggerus sedikit demi sedikit tanaman atau pohon yang di dekat aspal. Ditakutkan ada benih spesies tanaman asing yang terbawa oleh kendaraan lalu lalang, lalu tumbuh dan mengancam spesies tanaman asli. Dalam catatan Balai Besar KSDA Jawa Timur, fauna yang mendiami cagar alam Manggis juga terdapat kijang dan kancil. Pihak penjaga cagar alam Manggis yang melakukan patroli setiap hari mengelilingi kini sudah tak menjumpai hewan-hewan tersebut. Keberadaan jalan sedikit banyak mempengaruhi kepunahan satwa-satwa yang ada. Sejak penutupan jalan beraspal tersebut, satwa-satwanya pun mulai berkembang biak lagi karena lebih bebas. Karena cagar alam Manggis sendiri merupakan benteng terakhir perlindungan keragaman hayati, maka sudah sepantasnya kita ikut menjaganya. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua ya.